Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat Al-Baqarah, yaitu surat nomor 2, ayatnya ayat 77 sampai dengan ayat 79. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, yang serius, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe-nya, atensi serta koreksinya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya, dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anallaha ya'lamu fayushiruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la yu'lamuna al-kitaba illa amaliya wa inhum illa yudunun fawailul lilladina ya'dhubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyajdaru bih syamanan falilah fawailul lahum mimma kadzabat aidihim wa wailul lahum mimma ya'asibun. Shadaqallahul adzim.
adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka beritakan? Dan sebagian mereka buta huruf, mereka tidak tahu kitab selain dari desas-desus, dan mereka hanya mengira-ira saja. Maka celaka sekali orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata, ini dari Allah, agar mereka memperoleh harga rendah sebagai pengganti ini. Maka celaka sekali mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celaka sekali mereka karena apa yang mereka usahakan. Maha benar Allah beserta firman-nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 78. Perkataan yang diterjemahkan buta huruf adalah ummiyun. Jamaknya kata ummi yang artinya tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Maka dari itu perkataan itu hanya diterapkan terhadap bangsa Arab yang biasanya tidak kenal akan membaca dan menulis. Jarang sekali yang tidak demikian. Akan tetapi di sini perkataan itu diterapkan terhadap kaum Yahudi yang buta huruf. Lihatlah penjelasan atau tafsir pada nomor 950. Sebagian besar kaum Yahudi tidak dapat memahami kitab suci mereka sendiri, yang biasanya hanya diketahui oleh para ulama mereka saja. Oleh sebab itu pengertian mereka tentang agama hanya didasarkan atas cerita yang mereka ketahui dari desas-desus. Kata amani jamaknya kata umniyah, artinya keinginan, dan berarti pula kebohongan. Karena keinginan itu menyebabkan kebohongan. Sebagian mufasir berpendapat bahwa amani artinya mengulang kata-kata tanpa mengerti maksudnya. Apa yang dikatakan di sini tentang kaum Yahudi dalam garis besar berlaku pula bagi kaum muslimin zaman sekarang. Pada zaman Islam permulaan, tiap-tiap orang Islam baik pria maupun wanita mencari penerangan langsung dari Quran suci. Akan tetapi tidak demikian halnya kaum muslimin zaman sekarang. Mereka menggantungkan segala-galanya kepada ulama mereka. Mereka membaca Quran suci tetapi mereka tidak beranggapan bahwa dengan membaca itu saja, saya ulangi lagi,
mereka membaca Quran suci, tetapi mereka beranggapan bahwa dengan membaca itu saja mereka memperoleh banyak pahala tanpa disertai usaha untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Quran suci itu dan mengamalkan ajaran-ajaran itu. Penjelasan berikutnya, penjelasan pada ayat 17. Perubahan dan kerusakan teks kitab Bible baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru yang diuraikan di dalam ayat 75 dan diulang lagi di sini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa perubahan yang diuraikan di dalam ayat 75 adalah perubahan teks kata-katanya. Ini dijelaskan di sini sebagai berikut. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata, ini adalah dari Allah. Perubahan teks mereka lakukan demi tercapainya tujuan yang menguntungkan mereka, agar mereka memperoleh harga yang rendah sebagai ganti ini atau sebagai pengganti ini. Di bawah ini kami kutipkan keterangan dari Pendeta J.R. Dumelov yang membuktikan adanya perubahan teks kitab Bible. Akan tetapi jika diteliti sedalam-dalamnya, haruslah diakui bahwa kitab Taurat menerangkan banyak hal yang bertentangan dengan pengertian yang sudah turun-temurun, yang dalam bentuk sekarang ini merupakan karya Nabi Musa. Misalnya sudah dapat dipastikan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak menulis peristiwa kematiannya sendiri dalam kitab Ulangan pasal 34. Pernyataan kitab Ulangan pasal 1 ayat 1 bahwa Nabi Musa mengucapkan kata-kata itu di seberang sungai Yordan. Ini jelas dibuat menurut pendirian seseorang yang bertinggal di Kanaan, yang Nabi Musa sendiri tidak pernah tinggal di sana. Bab-bab lain yang sukar sekali dianggap sebagai tulisan Nabi Musa alaihissalam adalah kitab Keluaran pasal 6 ayat 26-27, juga kitab Keluaran pasal 11 ayat 3, kitab Keluaran pasal 16 ayat 35 dan ayat 36, serta kitab Imamat Orang Lewi pasal 18 ayat 24 dan ayat 28. Kemudian kitab Bilangan pasal 12 ayat 3, kitab Ulangan pasal 2 ayat 12, kitab ini tercantum di dalam Bible Komentare halaman XXIV. Selanjutnya, jika diteliti dengan seksama
menyebabkan banyak sarjana mempunyai keyakinan bahwa tulisan Nabi Musa alaihissalam hanyalah berwujud bahan-bahan yang belum sempurna atau bahan-bahan maknawi, dan bahwa kitab Taurat dalam bentuk yang sekarang ini bukanlah pekerjaan satu orang, melainkan sebuah kitab yang dihimpun dari bermacam-macam dokumen yang ada. Kitab Bibel Komentare halaman XXVI. Keterangan selanjutnya demikian pula di dalam bagian hukum kitab ini nampak adanya pertentangan, dan pertentangan ini bukan mengenai hal yang kurang atau tidak penting, melainkan mengenai hukum yang pokok. Bibel Komentare halaman XXVI. Lebih tidak dapat dipercaya lagi ialah teks kitab Perjanjian Baru. Pendeta J.R. Dumelop berkata sebagai berikut: mula-mula para penulis Bibel menulisnya di dalam bahasa Yunani. Padahal ajaran Yesus Kristus sebagian besar diucapkan dalam bahasa Aram. Bahkan pada abad akhir-akhir ini tidak kami temukan penghargaan yang tinggi terhadap ayat suci yang disalin dari kitab Perjanjian Lama. Kadang-kadang seorang penyalin tidak memasukkan apa yang ada dalam teks, melainkan memasukkan apa yang dipikir seharusnya ada dalam teks. Ia hanya mempercayai pikirannya sendiri yang berubah-ubah, atau bahkan teks itu disesuaikan dengan pendapat aliran yang dianut olehnya. Terdapat di dalam buku Bibel Komentare halaman XVI. Saudara-saudara pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua bermanfaat untuk peningkatan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.